Selamat siang pemirsa, Indo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Reza Siregar, dan berikut berita pilihan siang ini. Jelang pergantian Presiden dan Wakil Presiden baru, Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet. Reshuffle dilakukan sebagai bentuk persiapan transisi pemerintahan baru. Bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru dalam perombakan kabinet. Supratman Andi Aktas menggantikan Yasona Lauli pada jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Bahlil Lahadalia pagi tadi dilantik menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara di posisi Menteri Investasi yang sedianya dijabat oleh Bahlil, kini diisi oleh Rosan Perkasa Roslani. Untuk di posisi Wakil Menteri, Presiden juga melantik Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menkominfo guna mendampingi tugas berat yang diemban Menteri Budi Ari di Kominfo. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Presiden Jokowi pagi tadi juga melantik 3 kepala badan negara. Di antaranya Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi, di mana lembaga baru tersebut dibentuk dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu. Di saat bersamaan, Presiden juga melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sementara Taruna Ikrar dilantik sebagai Kepala BPOM. Selanjutnya, Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui situasi saat ini di Istana Negara pasca perombakan jajaran menteri, kami sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat. Selamat siang. Salam, poin apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam reshuffle pagi tadi? Ya, Reza, baru saja Presiden Joko Widodo ini selesai melantik 6 pejabat negara di Kabinet Indonesia Maju. Dan saat ini memang tengah kita saksikan secara bersama, di mana kalau di depan saya saat ini sedang berlangsung konferensi pers atau juga doorstop begitu bersama dengan sejumlah menteri yang tadi usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan saat ini sejumlah menteri maupun juga kepala badan ini sudah ingin meninggalkan lokasi dari Istana Negara Jakarta usai tadi selesai dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Adapun ke-6 pejabat negara yang memang tadi sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo, yakni dari Menkumham RI yang sebelumnya dijabat oleh Yasona Lauli, kini digantikan posisinya oleh Supratman Andi Aktas yang memang ini tidak lain merupakan penggantinya adalah dari politikus Partai Gerindra. Sementara di Kepala BKPM atau Menteri Investasi posisinya saat ini diisi oleh Rosan Roslani yang sebelumnya ini diisi oleh Bahlil Lahadalia. Dan untuk Bahlil Lahadalia ini memang di reshuffle atau dipindah posisinya menjadi Menteri SDM. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa Presiden Joko Widodo juga tadi turut melantik kepala badan yakni dari Kepala Badan Gizi Nasional yakni Dadan Hindayana, di mana untuk pembentukan dari Kepala Badan Gizi Nasional ini dibentuk untuk nantinya akan membantu di masa pemerintahan Prabowo Gibran yang memang dari kerja utamanya ini memang adalah terkait dengan makan siang gratis. Di mana untuk Kepala BPOM juga turut diganti yakni oleh Taruna Ikrar. Di mana pengangkatan menteri dan juga wakil-wakil menteri ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk mempersiapkan dan juga mendukung dari peralihan masa transisi dari Presiden Joko Widodo untuk menuju masa pemerintahan Prabowo Gibran yang nantinya akan mulai menjabat di bulan Oktober 2024 mendatang hingga nantinya pada tahun 2029 mendatang. Tadi kami juga sempat berbincang untuk mewawancarai sejumlah menteri, baik itu kepada AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono, lalu juga ada Budi Ari, lalu juga ada dari Sufmi Dasko Ahmad yang tadi kami juga sempat wawancarai begitu, di mana mereka juga mengkonfirmasi bahwa ini memang adalah untuk masa transisi menuju ke pemerintahan Prabowo Gibran agar
nantinya berkesinambungan antara pekerjaan dari Joko Widodo yang nantinya akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nantinya ini memang akan terus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi hingga nantinya akan menjabat dari Presiden terpilih Prabowo Subianto agar nantinya ini memang keberhasilan dari masa Prabowo dan juga Gibran ini mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari masyarakat di masa pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Reza. Ya, Salam, tadi Anda katakan bahwa selain perombakan terhadap 3 menteri dan juga 1 wakil menteri pada hari ini, ada juga pelantikan terhadap 2 badan negara baru. Seperti apa penerapannya yang Anda saksikan di sana, Salam? Ya, Reza, ini memang pertanyaan yang cukup menarik sekali di mana untuk Kepala Badan Gizi Nasional ini merupakan baru pertama kali dibentuk dan nantinya dari sesi wawancara kami memang bersama dengan sejumlah menteri tadi ini memang mengaku bahwasanya untuk pembentukan dari Kepala Badan terutama di Kepala Badan Gizi Nasional ini akan menjadi lebih efektif nantinya dilakukan di masa peralihan seperti transisi seperti saat ini yang sedang berlangsung agar nantinya kematangan dan juga evaluasi lebih mendalam ini nantinya bisa akan jauh lebih efektif lagi ketika di masa pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Tentunya ini akan menjadi hal yang sangat baik sekali yang dipandang oleh Presiden Joko Widodo untuk mereshuffle dan juga membentuk dari kepala badan terutama di Badan Gizi Nasional maupun juga di kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau juga kepala BPOM yang memang hingga saat ini untuk melanjutkan kehidupan bersama maupun juga untuk membangkitkan dan juga mensejahterakan masyarakat atau juga hajat hidup orang banyak di kemudian hari nantinya. Terutama di masa pemerintahan Prabowo dan juga Gibran yang nantinya akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Reza. Baik. Terima kasih Salam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Sejumlah tokoh politisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus dilantik Presiden Joko Widodo sebagai menteri di penghujung masa pemerintahan Jokowi. Ya, politisi sekaligus anggota DPR RI fraksi Gerindra Supratman Andi Aktas dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM. Dilantiknya Andi yang juga Ketua Balek DPR RI ini menggantikan Yasona Lauli yang merupakan politisi PDI Perjuangan. Ya, sementara itu Kepala BKPM dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Bahlil menggantikan Arifin Tasrif. Sementara itu posisi Bahlil diisi oleh mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Rusladi. Rosan juga pernah menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin. Ya, Angga Raka Prabowo dilantik menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Karirnya pernah menjadi Wasekjen dan juga Ketua Badan Komunikasi Partai Gerindra, Ketua Bidang Komunikasi, Direktur Media Kampanye TKN Prabowo Gibran, dan Sekretaris Pribadi Prabowo Subianto. Pelantikan juga tak hanya dilakukan Presiden Jokowi di tingkat menteri. Presiden juga mengangkat sejumlah akademisi di badan-badan negara. Salah satunya dosen Institut Pertanian Bogor atau IPB, Dadan Hindayana, yang diangkat menjadi Kepala Badan Gizi. Presiden juga melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan sendiri pernah menjadi juru bicara TKN Prabowo Gibran pada Pilpres tahun ini. Ya pemirsa, usai resmi dilantik menjadi Menteri SDM, Bahlil Lahadalia menyebut akan segera melakukan percepatan untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan lapangan pekerjaan. Langkah dalam rangka percepatan, terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah yang sudah bagus sekarang kita lanjutkan, yang belum baik ya kita sama-sama perbaiki.
Saya sejak dilantik jadi pemerintah sebagai kepala BKPM, saya tidak lagi menjadi pengusaha. Jadi udah selesai dan insya Allah sekalipun saya punya latar belakang sebagai pengusaha, saya bisa membedakan mana yang untuk kepentingan negara dan mana untuk kepentingan pribadi. Justru dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha itu akan mencoba untuk memenuhi apa yang harus dilakukan perbaikan dalam rangka sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Sementara itu, Menko Perekonomian sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tak banyak berkomentar soal reshuffle kabinet. Airlangga menilai reshuffle merupakan bagian dari transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, terima kasih. Saya tidak paham. Ya, masih. Banyak orang Pak Prabowo ya Pak yang masuk ya Pak ya? Orang dekat Pak Prabowo. Ini bagian transisi apa? Bagian dari transisi atau gimana Pak? Sepertinya demikian. Ya, masih. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Jelang Rapimnas, Partai Golkar secara resmi membuka pendaftaran calon Ketua Umum periode 2024-2029. Ketua Umum terpilih, yakni ataupun nantinya dalam Rapimnas ini akan dipilih Ketua Umum Partai Golkar terbaru. Jelang Rapimnas dan Munas, Partai Golkar resmi membuka pendaftaran calon Ketua Umum periode 2024-2029 pada 19 Agustus 2024. Para calon harus memiliki surat dukungan dari DPD 1 dan DPD 2 minimal 30% pada 20 hingga 21 Agustus mendatang. Pembahasan dalam Rapimnas maupun Munas diantaranya adalah pengesahan pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum dan penetapan Ketua Umum baru periode 2024-2029. Agendanya adalah pengesahan pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto, kedua pengesahan PLT, dan kemudian juga pengesahan jadwal Munas yang akan kita selenggarakan pada tanggal yang sama jam 2 siang di JCC Senayan. Para pimpinan daerah, ketua-ketua daerah, ketua, sekretaris dan bendahara diharapkan sudah hadir semua. Para pimpinan Partai Golkar dari 38 provinsi serta 558 pengurus Partai Golkar Kabupaten Kota turut hadir dalam acara ini. Acara ini juga rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo serta Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Golkar berencana segera menggelar Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar 2024 untuk tentukan Ketua Umum definitif pasca mundurnya Airlangga Hartarto. Partai Golkar akan menggelar musyawarah nasional yang memungkinkan peluang diubahnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai disesuaikan dengan keinginan para peserta Munas. Rapimnas dan Munas Golkar akan dibuka pada 20 Agustus 2024, di mana dalam Munas juga akan ditentukan Ketua Umum Partai Golkar definitif. Terkait dengan pilkada, ya kita tunggu saja ketua umum yang baru. Kita tidak bisa berandai-andai kebijakan ketua umum seperti apa. Yang pasti siapapun ketua umumnya akan memikirkan dalam waktu yang singkat, karena tanggal 29 Agustus pendaftaran kepala daerah udah berakhir. Yang pasti ketua umum terpilih pasti sudah memikirkan langkah-langkah yang tercepat dalam waktu 7 hari tersebut untuk seluruh pilkada. Nah, kapan bisa diketahui? Tanggal 21, insya Allah jam 13 atau 13.30, Partai Golkar sudah mempunyai ketua umum baru. Ya, pemirsa, KPU Jakarta merespon polemik adanya dugaan pencatutan KTP dalam tahapan pendaftaran calon independen. KPU DKI Jakarta menegaskan akan berkoordinasi dengan Bawaslu terkait hal tersebut. Sebenarnya isu yang terjadi di luar terkait dengan pencatutan NIK dan sebagainya ini kan menjadi ramai pasca ditetapkan, kemudian masyarakat melakukan pengecekan secara random yang database dari info pemilunya kan belum up to date. Nah,
tentu kami sampaikan kepada pimpinan kami di KPU RI untuk menggunakan data yang up to date. Dan yang kedua, kami juga berkoordinasi dengan Bawaslu ya, koordinasi dengan Bawaslu yang membuka posko tanggapan masyarakat. Kami pun membuka helpdesk ya. KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi membuka layanan helpdesk pencalonan. Jadi bagi masyarakat yang ingin memberikan pengaduan atau tanggapan, itu juga kami berikan kesempatan. Namun sebenarnya yang lebih tepat adalah jalurnya di teman-teman Bawaslu. Jadi nanti kalau Bawaslu memberikan rekomendasi untuk melakukan pengecekan terhadap data-data yang memberikan aduan, tentu kami dengan senang hati akan memberikan pelayanan tersebut. Karena ini bagian dari keterbukaan yang kami lakukan. Jadi itu proses yang kami lakukan dan kami berharap helpdesk di KPU Kabupaten Kota Sabtu Minggu ini juga dibuka ya. Di KPU Provinsi juga ada piketnya. Jadi kalau ada yang ingin memberikan tanggapan masyarakat, kami juga akan berikan pelayanan seperti itu. Sejauh ini belum, kami tunggu kalau ada aduan atau ada laporan, kami tentu akan memproses itu lebih lanjut. Terima kasih. Ya, sementara itu Badan Pengawas Pemilu Jakarta menyebut telah melakukan penelusuran terkait adanya dugaan pencatutan KTP untuk mendukung calon independen di Pilkada Jakarta. Terkait hal ini, Bawaslu membuka posko aduan untuk masyarakat yang KTP-nya dicatut. Memang ramai pada hari ini, kami di Bawaslu sudah membuka posko pengaduan. Jadi bagi warga masyarakat DKI yang merasa tidak pernah memberikan dukungan, tapi namanya ada, maka silahkan melaporkan kepada kami. Ini sudah kita buka poskonya di Bawaslu Provinsi dan juga di Bawaslu Kabupaten Kota, seluruh DKI Jakarta. Dan kami juga secara institusi dalam hal ini juga melakukan inventarisasi soal nama-nama yang dicatut ya, yang diduga dicatut oleh calon ya, bakal calon yang dari jalur independen ini. Dan kami juga melakukan penelusuran. Artinya kami sebagai pengawas dalam konteks ini punya tugas mengawasi seluruh tahapan pilkada ini, maka kami juga secara aktif melakukan penelusuran. Apakah ini benar orang-orang ini datanya dicatut oleh calon independen tersebut. Ya, sebelumnya keberhasilan calon independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana lolos verifikasi KPU membuat heboh warga. Banyak warga Jakarta mengaku KTP-nya dicatut karena merasa tidak mendukung pasangan ini. Pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana dipastikan akan bertarung melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Keduanya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen. Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat, yaitu sekitar 677.000 dukungan dari masyarakat. Keduanya akan ditetapkan pada 19 Agustus nanti dan diminta mendaftar pada 25 Agustus 2024. Tinggal mendaftar di tanggal 27 sampai 29, nanti satu tahap lagi tanggal 19 kami akan umumkan penetapan pemenuhan syarat dukungan untuk calon perseorangan. Seperti itu. Majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonannya telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini. Kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dengan lolosnya kedua calon ini, dipastikan Pilkada Jakarta tidak hanya satu calon. Skenario kotak kosong pun kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil menyambangi kantor DPP Partai Perindo di Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangannya untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibio.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo resmi mengusung Ridwan Kamil untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Dukungan itu resmi diberikan setelah Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanusudibio, menerima silaturahmi Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Perindo di Jakarta Pusat. Forum silaturahmi juga ya Pak ya, dan senang sekali mendengar langsung dari para calon gubernur kita ini dan wakil gubernur ini kemana ke depannya wilayah-wilayah ini mau dibawa begitu ya. Karena kami dari Partai Perindo tentunya sangat concern sekali terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya, dan khususnya saya juga karena saya warga Jakarta gitu ya. Jadi memang pertanyaannya saya lontarkan pertama kali ke Pak calon gubernur ini adalah Jakarta mau dibawa kemana Pak gitu kan? Ya, rasa terima kasih kami terkait rekomendasi. Karena urutannya itu kan rekomendasi, pengusungan, pendaftaran, ada kontestasi, ada kerja. Nah nanti mungkin di kontestasi saya jawab dengan detail. Sekarang sih kalau bisa rasa terima kasih kepada Ibu Ketua. Ridwan Kamil maju dalam Pilkada Jakarta 2024 yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju untuk Pilgub Jakarta 2024. Dari Jakarta, Aya Nufus, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Kita beralih ke informasi berikutnya. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah 8 tahun mendekam di penjara. Jessica Wongso kini berstatus wajib lapor hingga tahun 2032. Jessica Wongso, terpidana perkara pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin, Minggu pagi bebas bersyarat setelah menjalani masa hukuman penjara selama 8 tahun. Seperti diketahui dalam sidang putusan 27 Oktober 2016 silam, Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara. Usai keluar Lapas Pondok Bambu, Jessica Kumala Wongso menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Balai Permasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Cipinang Muara Jatinegara untuk melengkapi administrasi pembebasan bersyarat. Puji Tuhan lah ya bahwa Jessica bisa keluar, kami juga surprise ya. Karena bayangkan saja seharusnya kan 20 tahun tapi belum 10-20 tahun dia sudah keluar. Saya belum berbicara detail sama kepala lapas, tapi saya mendengar bahwa memang ini remisi yang luar biasa diberikan Jessica karena dia juga super berkelakuan baik di jalan. Dan seharusnya ini yang bisa menjelaskannya sebenarnya adalah lapas. Tapi apapun bagi kita bahwa ini babak baru daripada Jessica, karena selama ini kita tahu bahwa Jessica kan baik selama persidangan dan selama dia di penjara tak seorang pun yang bisa berkomunikasi langsung pada ini kecuali lawyer. Karena wartawan-wartawan pun belum ada berhasil menginterview dia sekalipun mendapatkan informasi langsung dari dia. Ya, bahkan Netflix kemarin juga terputus juga tak bisa diperbolehkan. Jadi ini memang babak baru lah ya dari Jessica. Jadi itulah mungkin kita akan banyak planning bagaimana selanjutnya. Yang penting kami dari tim Jessica mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada media massa. Karena waktu dulu waktu kasus dia 8 tahun lalu, kita tahulah bagaimana situasi yang ada pada waktu itu. Tidak banyak media yang memberikan perhatian kepada Jessica. Tidak seperti di kasus Vina, di mana media betul-betul membela dan para terpidana. Sekarang kita bela Bang. Ini kita saatnya mudah-mudahan bisa dibantu ya. Bantu untuk adil aja. Saya sudah pada. Jessica merupakan terpidana perkara kematian Wayan Mirna Salihin. Dalam perkara ini Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016 silam. Dari hasil pemeriksaan Puslapfor Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Jessica terbukti membunuh Mirna dengan memasukkan racun sianida ke dalam es kopi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya usai bebas bersyarat, Jessica Kumala Wongso mengaku
tidak punya rasa benci atau dendam terhadap siapapun. Jessica juga belum merencanakan apa yang akan ia lakukan usai bebas bersyarat. Terpidana kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso mengaku senang dan lega setelah dinyatakan bebas bersyarat. Ia mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, dan pendukungnya yang selama ini berada di pihaknya. Jessica juga mengungkap tidak punya rasa benci atau dendam kepada siapapun. Adapun terkait rencana ke depan, Jessica mengaku masih memikirkannya. Ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya, semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti, yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup, banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian dari saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Pomoto karena Pomoto yang akan ngomong soal upaya hukum. Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan rundingkan lagi dengan orang di sekitar saya. Diketahui Jessica Kumala Wongso terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Setelah 8 tahun mendekam di penjara. Jessica Wongso kini berstatus wajib lapor hingga tahun 2032. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pembebasan bersyarat Jessica Wongso sudah dikonfirmasi Kepala Kelompok Kerja Humas Dirjen Pemasyarakatan, Dedi Edward Eka Saputra. Dalam surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jessica Kumala Wongso mulai ditahan sejak 30 Juni 2016 usai dijerat kasus pembunuhan pasal 340 KUHP. Jessica menerima pidana 20 tahun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Dalam surat disampaikan, Jessica harus wajib lapor hingga 27 Maret 2032. Selama menjalani pidana, Jessica berkelakuan baik dan mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Ya, pasca diputuskan bebas bersyarat terpidana kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso siap mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Tim kuasa hukum Jessica beralasan vonis terhadap Jessica tidak sesuai fakta yang mereka yakini. Pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, membeberkan alasan pihaknya tetap akan mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung. Hal ini karena putusan terhadap Jessica tidak sesuai fakta yang mereka yakini. Otto juga menegaskan timnya sudah memiliki novum atau sejumlah bukti baru. Untuk itu, Otto Hasibuan menyebut akan mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum luar biasa, PK atau peninjauan kembali. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati putusan pengadilan yang sudah inkrah. Jadi nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi.
Jessica Wongso resmi dibebaskan dari lapas wanita Pondok Bambu pada Minggu pagi usai dinyatakan bebas bersyarat. Jessica bebas setelah mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari atau kurang lebih 5 tahun kurang 1 bulan. Jessica dinyatakan bebas bersyarat karena dinilai berkelakuan baik semasa di lapas. Dan selama menjalani fase bebas bersyarat, Jessica masih wajib lapor hingga tahun 2032 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jessica Wongso terpidana kasus kopi sianida resmi bebas bersyarat dan berikut kronologi kasus Jessica dalam kasus kopi sianida pada tahun 2016 silam. Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida dengan korban Mirna Salihin resmi dinyatakan bebas bersyarat Minggu siang. Meski sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK, Jessica Wongso tetap dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016. Saat itu, hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Jessica terbukti membunuh Mirna dengan memasukkan racun sianida ke dalam es kopi tersebut. Dalam sidang putusan pada 27 Oktober 2016, Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara. Ia dinilai terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Selanjutnya, Jessica mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Hakim Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atmaja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun kepada Jessica. Jessica melakukan upaya hukum lanjutan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah permohonan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun permohonan kasasi Jessica juga ditolak Mahkamah Agung. Adapun Jessica mengajukan peninjauan kembali atau PK setelah upaya hukum kasasi yang dia ajukan ditolak Mahkamah Agung pada 21 Juni 2017. Saat itu, Artijo Alkosar bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dalam sidang kasasi Jessica. Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan terpidana Jessica Kumala Wongso. Perkara itu diketok palu pada 3 Desember 2018. Seorang pelajar hilang saat mendaki di Gunung Agung di Karangasem, Bali. Sebelumnya korban terpisah dari rombongan yang mendaki hingga di ketinggian kurang lebih 2.600 mdpl. Usai dilaporkan hilang sejak Sabtu lalu, tim SAR gabungan akhirnya menemukan seorang pelajar Nyoman Jonathan, 18 tahun, yang tersesat di Gunung Agung Karangasem. Sebelumnya, korban terpisah dari 4 rekannya pada ketinggian 2.600 mdpl. Tim SAR menemukan korban di ketinggian 1.962 mdpl dalam keadaan selamat pada pukul 10.59 WITA. Selanjutnya korban dibawa menuju posko Pura Pasar Agung dan diserahkan ke keluarga. Korban itu dia mengarah ke timur dari jalur pendakian itu di pinggir jurang dalam keadaan selamat dan beristirahat. Kemungkinan sedang linglung karena sendirian dari semalaman. Jadi tim kami langsung mendekati dan mengevakuasi, membawa ke posko. Sebelumnya, laporan hilangnya pelajar asal Jimbaran ini diterima Kantor Pendakian dan Pertolongan Denpasar pada Minggu dini hari. 5 personel dari Posar Karangasem pun diberangkatkan mencari korban hingga akhirnya ditemukan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Ya, seorang polisi gadungan diamuk warga usai aksinya dipergoki saat hendak melakukan pemerasan terhadap korbannya. Peristiwa ini terjadi di Jalan Boulevard GDC Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Seorang polisi gadungan diamuk warga usai aksinya dipergoki saat hendak melakukan pemerasan terhadap korbannya.
Peristiwa ini terjadi di Jalan Boulevard GDC, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam rekaman video milik warga, tampak seorang polisi gadungan dengan tangan terikat dikepung oleh warga dan sejumlah pengendara yang melintas. Beruntung, adanya petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya menahan amukan warga terhadap pelaku. Peristiwa ini berawal saat pelaku membawa korban turun dari mobil dengan kondisi tangan diborgol. Korban yang memberitahu warga bahwa seorang pria yang bersamanya itu adalah polisi gadungan langsung terpicu emosinya. Si bapak korban ini bilangnya mau nipu aja itu. Seperti dipukulin? Ya sempat dipukulin karena emosi kali ditipu, kali mau ditipu, jadi dipukulin si bapak. Tapi punya bilang ada yang ngaku-ngaku polisi. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku bersama korban dibawa ke Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ribuan warga binaan mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang anak balita langsung memeluk ayahnya setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Lebih dari 19.000 warga binaan di Sumatera Utara mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan, bahkan 607 lainnya langsung bebas. Remisi ini diberikan langsung oleh PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni. Pemberian remisi sebagai apresiasi pemerintah kepada warga binaan yang berkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan. Ribuan warga binaan di Bekasi yang mendapat remisi, 26 diantaranya langsung bebas. Suasana haru dan gembira terjadi saat seorang balita berlari dan memeluk orang tuanya yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. 6 warga binaan Lapas Tulung Agung dinyatakan bebas setelah menerima remisi atau pengurangan masa hukuman. Mantan warga binaan tersebut langsung melakukan sujud syukur di depan gerbang lapas. Dari Tulung Agung, Bekasi, dan Medan melaporkan. Ya pemirsa, masih di Sindosiang jelang pergantian presiden dan wakil presiden baru, Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet. Reshuffle dilakukan sebagai bentuk persiapan transisi pemerintahan baru. Sumpah jabatan Menteri Bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru dalam perombakan kabinet. Supratman Andi Aktas menggantikan Yasona Lauli pada jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Bahlil Lahadalia pagi tadi dilantik menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara di posisi Menteri Investasi yang sedianya dijabat Bahlil, kini diisi oleh Rosan Perkasa Ruslani. Untuk di posisi Wakil Menteri, Presiden juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menkominfo guna mendampingi tugas berat yang diemban Menteri Budi Ari di Kominfo. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sementara itu, Presiden Jokowi pagi tadi juga melantik 3 badan kepala negara. Di antaranya Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi, di mana lembaga baru tersebut dibentuk dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden. Di saat bersamaan, Presiden juga melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sementara Taruna Ikrar dilantik sebagai Kepala BPOM. Selanjutnya, Saudara Dadan Hindayana sebagai... Ya, resmi dilantik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Aktas menyebut telah berkomunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selanjutnya, Supratman akan meneruskan dan menyempurnakan jejak yang telah dilakukan oleh Menteri sebelumnya. Hukum ya, terutama yang berkaitan dengan pajak di aturan di bawah Presiden menemukan dilakukan harmonisasi. Kemudian itu bisa mengintegrasikan sehingga tidak ada lagi nanti ego sektoral yang diakibatkan oleh karena bukan titiknya satu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tadi pagi kami juga telah bertemu dengan Bapak Prabowo, Presiden terpilih.
Jokowi, beliau memesankan kepada kami untuk menjaga Republik ini dengan melakukan segala sesuatu yang perbuatan tercela, dan insya Allah itu akan menjadi tugas yang akan kami jalani. Berarti ini sinyal untuk lanjut ke kabinet Prabowo selanjutnya Pak untuk kalian bertiga? Bukan, karena saya sebagai kader Gerindra tentu wajib untuk sowan kepada beliau meminta izin doa, dan tadi pagi kami diterima dan beliau hanya memesan itu kepada kami. Apakah akan melakukan bersih-bersih atau merombak di jajaran Kumham sendiri? Semua yang baik pasti tidak mungkin kita bisa, ini kan ada sebuah birokrasi ya, jadi apa yang baik ya tetap kita lanjutkan, yang tidak baik kita sempurna. Pak Prabowo nggak hadir di pelantikan tadi? Kunjungan ke Australia. Pak, tapi Bapak ada komunikasi nggak dengan Pak Yasona sebelumnya? Saya berteman baik dengan Pak Yasona, dan semalam kami juga kontak, dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita rubah dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menyempurnakan itu dan melanjutkan. Sementara itu, Menteri Investasi Rosan Ruslani menyebut belum bisa berbicara lebih panjang soal realisasi investasi di IKN. Namun Rosan berjanji akan mencari investasi sebesar-besarnya untuk IKN. Sebagai Menteri Investasi, ya kita akan mencari investasi sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia, itu di IKN dan juga tentunya di manapun wilayah di Indonesia. Jadi itu adalah tugas dari Menteri Investasi. Untuk realisasi investasi di IKN sendiri, strateginya bagaimana untuk mempercepatnya, Pak? Ya, mungkin saya belum bisa berbicara lebih panjang ya, karena saya mesti komunikasikan dulu dengan Menteri Investasi sebelumnya, supaya langkah-langkah ini bisa menjadi lebih teratur, terstruktur, dan investasi itu bisa masuk di IKN dan juga di seluruh wilayah di Indonesia. Pasokan listrik di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN berasal dari pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas daya listrik sebesar 50 MW. Pembangkit listrik tenaga surya adalah energi hijau yang ramah lingkungan. Inilah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas listrik 50 MW yang menjadi pasokan listrik utama di Ibu Kota Negara Nusantara Sepaku Penajam Pasir Utara. Mampu memberikan pasokan listrik ke 69 lokasi, meliputi Istana Kepresidenan, Gedung Kementerian Koordinator, dan 67 lokasi lainnya. Saat ini, PLTS mampu memproduksi listrik sebanyak 10 MW, sistem kelistrikan yang dilengkapi dengan skema pengamanan 4 lapis. Pertama dari 2 kabel penyulang, 2 dari induk gardu yang berbeda, ditambah UPS dan genset sebagai cadangan. Jadi ini adalah suatu ekosistem baru, sistem kelistrikan baru yang sangat futuristik, dan kami bangga di sini. Kami sudah mengerahkan seluruh pasukan kami, ada unit gardu yang bergerak, ada genset, kemudian seluruh kekuatan kami. Listriknya adalah listrik hijau dengan teknologi yang sangat canggih. Nantinya, PLTS akan mensuplai kelistrikan Ibu Kota Negara sebesar 50 MW yang mampu menerangi seluruh IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan melaporkan. Ya, Presiden Joko Widodo menetapkan anggaran belanja dalam RAPBN 2025 sebesar 3.613,1 triliun rupiah. Jokowi menegaskan APBN 2025 merupakan pilar penting untuk menjaga keberlanjutan dari pemerintah saat ini ke pemerintah selanjutnya. Presiden Joko Widodo menetapkan anggaran belanja dalam RAPBN 2025 sebesar 3.613,1 triliun rupiah. Anggaran belanja ini terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 2.693,2 triliun rupiah, transfer ke daerah sebesar 919,9 triliun rupiah. Anggaran belanja pemerintah pusat akan dialokasikan untuk belanja pendidikan sebesar 722,6 triliun rupiah, perlindungan sosial sebesar 504,7 triliun rupiah, anggaran kesehatan sebesar 197,8 triliun rupiah,
anggaran ketahanan pangan Rp124,4 triliun dan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun. Sementara itu, anggaran transfer ke daerah yang direncanakan sebesar Rp919,9 triliun akan digunakan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antara daerah dan memperkokoh kerjasama antar daerah. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Jokowi menegaskan APBN 2025 merupakan pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah saat ini ke pemerintah selanjutnya. Prinsip stabilitas keberlanjutan dalam arsitektur APBN 2025 semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintahan Jokowi mematok angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dalam RAPBN 2025. Jokowi menilai kondisi ekonomi global yang masih stagnan membuat pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Presiden Joko Widodo mendorong pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang optimal agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Upaya untuk mendorong Indonesia agar keluar dari jebakan middle income trap dilakukan melalui pemanfaatan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lapangan kerja. Dalam RAPBN 2025 yang merupakan APBN transisi, pemerintahan Jokowi mematok angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 16.100 per dolar Amerika Serikat, suku bunga SBN 10 tahun 7,1%, dan target lifting minyak 600.000 barel per hari, dan gas bumi 1,005 juta barel setara minyak sehari. Sementara harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar $82 per barel. Jokowi menilai kondisi ekonomi global yang masih stagnan membuat pertumbuhan ekonomi nasional akan bertumpu pada permintaan domestik. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan memberi himbauan ketat untuk mencegah meluasnya penularan Mpox di Indonesia dengan mengantisipasi masyarakat yang menunjukkan gejala Mpox. Kemenkes juga telah menyiapkan 12 laboratorium untuk mempercepat proses pemeriksaan individu yang diduga terpapar Mpox. Antisipasi orang-orang yang mulai menampakkan gejala gitu ya. Demam gitu ya, salah satu gejala utamanya adalah demam, walaupun juga ada asimptomatik gitu ya, tidak demam gitu karena masih masa inkubasi ya, karena penyakit ini inkubasinya 1 sampai paling lama 34 hari gitu ya, sehingga ini juga perlu kewaspadaan semuanya gitu ya, di pintu masuk dan di wilayah. Nah, di pintu masuk selain tadi pemantauan suhu tubuh gitu ya, kita selain juga pengamatan visual dari penumpang yang masuk gitu ya, kita juga akan membuat seperti kuesioner gitu ya, untuk kalau ada pertemuan internasional gitu kita akan edarkan bahwa mereka perlu mengisi data-data diri gitu ya, termasuk penyakit dan keluhan yang mungkin sedang mereka hadapi, dan kalaupun sakit tidak disarankan untuk melakukan traveling. Kan ini 12 laboratorium kesehatan masyarakat yang siap melakukan pemeriksaan Mpox ya, di Region 1 di Medan ini untuk mengcover sebagai. Partai Perindo memberikan surat rekomendasi kepada puluhan calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Puluhan cakada hadir di kantor DPP Partai Perindo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanusudibio, menyaksikan secara langsung pemberian surat rekomendasi ke sejumlah cakada. Para cakada antusias mengikuti kegiatan di kantor DPP Partai Perindo.
Sejumlah pengurus DPP Partai Perindo pun turut hadir di antaranya. Ketua DPP Partai Perindo di bidang ekonomi, kreatif, dan digital, Michael Victor Sianipar. Dan Ketua DPP Partai Perindo di bidang hukum dan HAM, Tama S. Langkun. Wasabae Japanese Restaurant Jakarta akan menggelar grand opening New Look Wasabae. Mengusung konsep baru Japanese Style and Sports Bar, kini Wasabae Japanese Restaurant dapat menjadi wadah bagi komunitas penggemar seni dan olahraga untuk saling bertemu dan berekspresi. Grand opening sekaligus pengenalan konsep baru dari Wasabae Japanese Restaurant diresmikan langsung Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo beserta Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo. Memiliki konsep Japanese Style and Sports Bar dengan tempat yang luas, Wasabae menyediakan berbagai macam hidangan dengan harga terjangkau. Dimulai dari Rp25.000, Anda dapat menikmati ramen dengan berbagai macam topping. Wasabae menyediakan outdoor area yang memberikan kesan dinamis bagi restoran ini, serta pertunjukan live musik. Bedanya, kita menyajikan menu-menu dari Japanese, tapi juga kita memberikan nuansa sport. Jadi kita memberikan dinamis kepada kalangan di sekitar sini. Kita harapkan supaya mereka datang untuk memberikan event di sini, membuat event di sini dari komunitas-komunitas olahraga maupun seni. Wasabae restoran yang berlokasi di MNC Bank Tower, Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat ini mulai melayani customer setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Oki Mahindra News melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Cici dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang, Brigadir Cici. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Terima kasih Reza dan selamat siang pemirsa menemani aktivitas Anda. Mari kita update kembali bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang mana untuk kawasan Pancoran pada siang hari ini terbilang cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Bisa pemirsa saksikan langsung tepat di belakang saya kondisi arus lalu lintas yang berdatangan dari arah Cawang yang nantinya akan berbelok ke kanan menuju ke arah Manggarai ataupun juga yang akan lurus menuju ke arah Semanggi hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Juga yang dari arah Pasar Minggu terlihat sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 100 meter ke belakang. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Pancoran untuk tetap berhati-hati dengan menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dan terlihat untuk kendaraan-kendaraan sendiri yang berdatangan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semanggi ataupun dari arah Kuningan yang akan nantinya mengarah ke arah Gatot Subroto juga ke arah Cawang dan Halim. Hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Juga sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara khususnya dari arah Cawang ataupun dari arah Gatot Subroto maksud kami yang nantinya akan lurus menuju ke arah Cawang ataupun Halim untuk menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan adanya penyempitan jalan, adanya pembangunan ataupun galian kabel pada sekitaran kawasan ini sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Manggarai ataupun arah Tebet yang nantinya akan lurus ke arah Pasar Minggu juga yang akan berbelok ke arah Cawang hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan mengutamakan selalu keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Reza yang dapat kami laporkan langsung bersama saya Brigadir Cici dan silahkan kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Brigadir Cici atas laporan dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Ya pemirsa, ribuan warga di Kabupaten Sleman, Yogyakarta rela berdesakan dan berebutan demi mendapatkan kue apem sebanyak 2 ton di pelataran makam Ki Ageng Wonolelo. Acara bertajuk Saparan dan Kirap Pusaka Ki Ageng Wonolelo ini berlangsung di Duku Pondok Wonolelo, Widodo Martani, Kapanewon, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Seperti inilah keriuhan ribuan warga masyarakat Sleman yang rela berdesakan di pelataran makam Ki Ageng Wonolelo Minggu pagi. Para warga melihat ke atas dan saling berteriak untuk meminta pembagian ribuan apem yang disebar oleh para ulama desa. Dari atas tower, beberapa ulama yang mengenakan kain serba putih menawarkan apem sebanyak 2 ton kepada warga yang berada di pelataran makam. Sebelumnya, acara Saparan dan Kirap Pusaka Ki Ageng Wonolelo dimulai dari upacara adat dan penampilan tari-tarian di halaman Masjid Ki Ageng Wonolelo. Kemudian, dilangsungkan kirap pusaka dari masjid menuju makam Ki Ageng Wonolelo oleh beberapa tokoh masyarakat dan pejabat daerah yang menaiki kereta kencana. Belasan ulama setempat dan puluhan prajurit bergada yang memikul beberapa panji Ki Ageng Wonolelo juga mengikuti kirap. Sesampainya di makam, para ulama dan warga masyarakat melangsungkan tahlil dan doa bersama, kemudian gunungan dan ribuan apem dibagikan. Jadi mengenang, mendoakan Suwargi Ki Ageng Wonolelo selaku pendiri Dusun Pondok Wonolelo. Kalau tahun kemarin itu sekitar 1,5 ton. Ini kemarin sesuai dengan rapat itu ada masukan beberapa itu akan menyumbang sehingga diperkirakan itu sekitar 2 ton. Apem itu afum, itu memaafkan. Jadi sesepuh mengajarkan pada kita bahwa berilah maaf pada orang lain sebelum orang lain itu minta maaf pada kita. Apem, semarak apem, jadi semuanya warga berbondong-bondong buat ini rebutan apem, dapat ini. Buat banyak Ibu ya? Iya, tadi kesini sama siapa aja Ibu? Sama anak, sama ibu, sama tetangga, semuanya di sini ya. Ibu nggak takut jatuh 2 kali kan Mas, tapi nggak apa-apa, dapat ini ngalah berkah Mas, lewang Jawa jenenge Mas. Digelar pada bulan Safar setiap tahunnya atau bulan kedua dalam kalender Islam selama kurang lebih 14 hari. Acara ini sebagai wujud rasa syukur masyarakat atas karunia Tuhan berupa rezeki, kesehatan, keselamatan, dan ketentraman serta memohon ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, Ainus melaporkan. Ya, masih dengan informasi menarik lainnya pemirsa, kali ini tidak jauh-jauh, ada di Pandeglang, Banten. Sambil berlibur, pemirsa bisa melihat keindahan laut dan Gunung Anak Rakatau dari ketinggian dengan Joy Flight. Ya, perjalanan eksklusif dengan berdurasi singkat ini jadi weekend getaway Anda nantinya. Seperti apa? Kita simak liputannya berikut ini. Bosan dengan liburan yang itu-itu saja? Mungkin sudah saatnya Anda mencoba sensasi liburan yang satu ini. Berada di kawasan ekonomi khusus KEK Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Anda akan diajak melihat keindahan anak Gunung Krakatau dari ketinggian. Gimana caranya? Ya, dengan mengikuti Joy Flight dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Tanjung Lesung. Anda akan dibawa menggunakan pesawat Cessna 172R dengan ketinggian 600 feet atau 200 meter dari atas permukaan laut. Perjalanan eksklusif atau paket liburan berdurasi singkat ini bisa jadi weekend getaway Anda. Jadi kalau naik pesawat Cessna ini kita juga bisa mempercepat waktu untuk dari Halim itu kita 45 menit sampai di Tanjung Lesung. Dan kita mendapatkan spot pantai dari atas dengan view yang sangat bagus. Penerbangan dari Halim Perdana Kusuma menuju Tanjung Lesung, Pandeglang sangat menghemat waktu. Jika lewat jalur darat membutuhkan waktu 2 jam dengan bermacet-macetan.
Perjalanan menggunakan pesawat ini hanya 30 menit saja. Penerbangan ke Krakatau, Tanjung Lesung, putarkan sekitar area di kejauhan dari resort dan sampai dengan ke ujung pulau. Untuk Anda yang penasaran dengan wisata dan taksi udara ini, bisa mengikuti penerbangan dengan membayar tiket sebesar 10 juta rupiah untuk 1 kali penerbangan dengan 1 pesawat per penumpang maksimal 3 orang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup Sindo siang hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Reza Siregar, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.